Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin Salli alaihi. wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratul mukarramin, para alim ulama, para tokoh masyarakat, para orang tua, wabil khusus guru saya Ustadzul Kiram, Ustadz Tasril, matanallahu bituli hayati, wa fi ilmi. Mudah-mudahan ilmunya barakah, manfaat fid dunya wal akhirah. Kita doakan mudah-mudahan umurnya dipanjangkan, bermanfaat barakah fid dunya wal akhirah, dan bisa membimbing kita ila yaumil qiyamah, bertemu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama kita hormati juga Sohibul Bait, tuan rumah Bapak Edi Santoso beserta keluarga besar yang alhamdulillah kebetulan ketempatan maulid keliling daripada majelis taklim Al-Tiraf, dan juga pas juga berkebetulan baru khatam Quran juga sekaligus tasyakuran. Jadi semuanya pas malam puncaknya, pas kedapatan maulid keliling, pas juga tasyakuran untuk khatmil Quran. Kayaknya semuanya pas. Mungkin dikit lagi waktunya, dikit lagi pas buat buka sesuatu. Mudah-mudahan kita doakan. Amin. Salatul Bait, rumah apa Ya Allah. Amin. kita akan terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Doakan mudah-mudahan keluarganya menjadi sakinah mawaddah warahmah. Diberikan anak, cucu, keturunan, anak-anak yang soleh dan solehah. Amin ya Allah. Amin. Menyenangkan hati kedua orang tuanya, Amin. bisa menyelamatkan kedua orang tuanya nanti. Amin. Kumpul dia di yaumil qiyamah Amin. bersama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dakhalal jannah, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan para jamaah sekalian, mobil khusus yang warga di sekitar sini, saya mohon maaf, mohon izin. Dan para jamaah Al-Tiraf yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak bisa saya sebutkan kebanyakan, udah malam juga. Alhamdulillah wa syukurillah, kita masih di malam-malam puncaknya Rabiul Awal, 11, 12, sekarang 13. Dan 13 malam-malam puncaknya daripada merayakan, meluapkan kegembiraan atas kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya ini taklim rutin. Saya rutin taklim hari Rabu malam Kamis dan hari Sabtu malam Minggu. Dan alhamdulillah setiap awal bulan dan setiap akhir bulan saya mengadakan program untuk maulid keliling, yang mana yang rumahnya mau dibacain rawi, mau dibacain maulid, silahkan daftarkan dirinya, ketik rek spasi apa Masih agam. ada petugasnya yang nanti menulis siapa-siapa aja orangnya yang pengen rumahnya didatengin, yang dimaulidin. Nggak usah repot-repot bawa makanan yang banyak, yang penting kopi dikasih air. Ya, seret soalnya kasihan. Ya kan kue-kue yang ada. Enggak. Ya sebenarnya tujuannya hanya untuk tidak mematikan obor. Tujuannya hanya untuk tetap menghidupkan mahabbah fi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena di zaman sekarang ini kita untuk mengingat manusia 14 abad yang lalu boro-boro keluar hormat. Kita jangan bicara cinta dulu, boro-boro keluar hormat. Kalau kita tidak pernah ada yang namanya perayaan Maulidin Nabi, inilah satu-satunya jalan yang masih ada di umat muslim saat sekarang ini untuk mengingat sejarah, kegigihan, ketabahan, perjuangan dengan penuh luka, simbah darah, tangis oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hanya tujuannya satu, untuk menyelamatkan umat manusia, untuk menyelamatkan kita
semua yang diharap-harapkan untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nabi Shallallahu alaihi wasallam berdakwah di Mekah 13 tahun hanya untuk mengajarkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. 13 tahun Nabi berdakwah di Mekah dengan penuh banyak fitnah, banyak caci maki, bahkan pencobaan pembunuhan, makar dan lain sebagainya, hanya mengajarkan kalimat tauhid. Alhamdulillah kalau kita zaman sekarang mau ngaji di mana aja gampang. Mau ngaji di mana aja gampang, masjid berderet di mana aja. Kadang-kadang deketan sebelah-sebelahan. Ya, kayak Alfamart sama Indomaret sebelah-sebelahan. Masjidnya banyak, jamaahnya kosong. Majelis taklimnya banyak, nggak ada yang isi. Ya, ini penyakit buat kita. Ngaji taklim pandemi. Ngaji sama pandemi apaan sih bedanya? Ya. Sholat juga begitu. Sholat yang paling bontot doang, yang paling rame maghrib. Yang paling bontot itu afdol, yang paling bontot. Ya, afdol yang utama subuh. Afdol yang kedua isya. Afdol yang ketiga zuhur. Afdol yang keempat asar. Afdol yang paling bontot maghrib. Cuman maghrib banyak banget emang. Habis maghrib mah udah, bukan diterusin isya. Isya dibalik ke rumah masing-masing. Allahumma lantas jalan. Maka dari itu, marilah kita mengingat kembali perjuangan baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melalui momentum daripada Maulidin Nabi ini. Tujuannya kita bermaulid keliling tidak lain tidak bukan untuk meningkatkan, memasukkan hati kita penghormatan terhadap pahlawan. Kita pahlawan nasional kita hormati. Mereka memperingati di tanggal 10 November. Ini pahlawan seluruh alam semesta. Pahlawan seluruh alam semesta, baik manusia, hewan, tumbuhan dan lain-lain. Jinnya juga sekaligus. Ya, pahlawan seluruh alam semesta. Masa kita tidak merayakan? Bagaimana akan timbul hormat? Bagaimana nanti akan timbul mahabbah, cinta kepada orang yang betul-betul yang katanya kan kita baru timbang katanya. Ya kan, baru timbang katanya cinta, tapi tidak mencerminkan akhlak daripada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Setidak-tidaknya mencontoh sedikit prosentasenya. Untuk menyamai tidak akan mungkin, karena manusia yang paling disempurnakan Allah hanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Keluarganya pun tidak bisa menggantikan baginda Rasul. Hanya saja keutamaannya sudah termaktub di dalam Al-Quran. Innama yuridullahu liyadhiba ankum rijal ahlul bait wa yutahhirukum tathhira. Keutamaan daripada keluarganya Nabi pun juga sudah termaktub di dalam Al-Quran. Allah menyuruh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, "Qul la as'alukum alaihi ajran illa mawaddata fil qurbah." Aku tidak minta upah apapun. Katakan Muhammad, aku tidak minta upah apapun kecuali mawaddata fil qurbah. Kecuali engkau baik, engkau jalin silaturahim terhadap keluargaku. Siapa keluarganya? Ahlul baitnya Nabi yang dikatakan para habaib dan para ulama-ulamanya disabab sanad keilmuan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan kepada habaib doang, tapi para ulama-ulama, guru-guru kita harus kita taruh hormat. Jangan pernah harap ilmu barokah manfaat di dunia wal akhirah kalau kita tidak punya hormat terhadap punya guru. Mau gurunya cemen bagaimana juga, mau gurunya klimis bagaimana juga, pendek, peot bagaimana juga, tetap biar kata muridnya masyhur, gurunya mastur, tetap dia harus wajib taruh hormat diri dia terhadap gurunya.
Kenapa? Karena al-masyhur fil barakati mastur. Nggak akan ada masyhur, nggak akan ada berkahnya masyhur kalau nggak ada yang mastur. Maka selamatlah masih kalau yang masih mastur. Kenapa? Berkahnya lebih banyak. Tangannya belum ada yang dicium, dikit. Tapi kalau yang masyhur udah pegel tangannya udah begini. Ya. Nabi Muhammad SAW dakwah di Makkah 13 tahun dengan 3 tahapan, saudara. Pertama, tahapan secara sembunyi-sembunyi. Yang kedua, tahapan secara terang-terangan. Yang ketiga, tahapan setelah itu terang-terangan dan lebih meluas lagi karena saat itu hijrahnya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dari Makkah menuju Madinah. 3 tahap itu yang dijalankan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu berat, begitu sangat luar biasa beratnya. Tidak ada ceritanya yang dia enak. Biar kata bininya banyak. Ya, biar kata bininya banyak, biar nggak ada ceritanya enak. Nabi Muhammad SAW cerita. Luka semuanya pengorbanan. Nah, maka dari itu bermula kenapa Nabi SAW mengemban dan Allah menyuruh Nabi SAW untuk menyampaikan risalah Islam. Karena di budaya Arab zaman dulu memegang budaya agama Ibrahim, akan tetapi berubah menjadi paganisme. Aliran paganisme itu yaitu adalah aliran yang dianut oleh orang Arab yang mana mencampur adukkan agama Ibrahim saat itu dengan penafsirannya sendiri. Ya, dengan penafsirannya sendiri, tujuannya untuk keuntungan pribadinya, menjual agama, menjual akhirat untuk perutnya. Paham tuh? Ya. Ada nggak zaman sekarang gitu? Ada yang mempelopori itu, awalnya ada tuh biang keroknya ada. Kita kudu tahu nggak biang keroknya yang mengawali? Namanya Amir bin Luhai. Ya, namanya Amir bin Luhai. Amir bin Luhai ini dianggap masyarakat nih orang yang dituakan, orang yang pintar, dianggap ulama. Wah, dia cari sekelilingan, pengen merubah ceritanya, pengen tampil tenar deh, pengen tampil yang luar biasa dengan penuh ambisinya. Sehingga akhirnya datang ke negeri Syam dan melewati suatu desa dan menemukan yang namanya Hubal. Ini berhala pertama kali yang ditaruh di dalam Mekah, di dalam Ka'bah. Hubal. Hubal itu bentuknya bentuk tangan kanan bentuknya dan punya cincin warna merah. Cincin warna merah, namanya Hubal. Ya. Akhirnya dibawa nih sama Amir bin Luhai. Nih Hubal dibawa nih berhala nih, ya karena dikatakan keramat. Nah, dikatakan keramat, akhirnya dipatek, ditaruh di dalam Ka'bah. Ini Hubal. Ini berhala pertama kali yang dipelopori oleh Amir bin Luhai. Akhirnya melihat itu dan Amir bin Luhai saat itu memulai ritual yang aneh, yang sehingga masyarakat di sana akhirnya berasumsi untuk mengikuti ajarannya. Ya, mengikuti ajarannya. Saat itu udah mulai tuh masukin koin, lempar emas dalam Ka'bah, sujud sama si Hubal. Ya dicium-cium, cincinnya dicium-cium, sama dia cincinnya. Akhirnya dicontoh sama masyarakat lain, sampai akhirnya banyak tuh. Ada namanya berhala Manat, ada namanya berhala Lata di samping Masjid Taif, ada namanya berhala Uzza. Ya. Udah gitu Amir bin Luhai juga dikenal orang uka-uka, saudara. Uka-uka. Iya. Kenal dia sama jin. Dia punya piaraan jin ternyata. Dia punya piaraan jin sampai akhirnya suatu ketika jalan di tengah malam jalan, ini jinnya nyamperin ngasih tahu, ngebisikin Amir bin Luhai. Amir bin Luhai, ini ada benda keramat lagi. Ini dari zamannya Nabi Nuh. Wah, kurang bagaimana nak keramatnya itu?
dari zamannya Nabi Nuh nih. Kalau ente ambil ini bakalan luar biasa mendatangkan karomahnya. Apa aja yang diminta pasti dikasih. Ini keramat luar biasa. Ya. Dari zamannya Nabi Nuh ada 4. Suwa, Yada, Yaguth, Ya'uq. Ya. Suwa, Nasr, Yagus, Ya'uq. 4 berhala ditemukan di Jeddah, digali di saat itu di daerah Jeddah, diambil 4-4-nya pada saat musim haji dikasih ke kabilah-kabilah yang lainnya. Ya. Si Suwa dikasih di Irak, si Nasr dikasih di Khilwan, si Yagus dikasih di Sabah, namanya aneh-aneh. Ya'uq dikasih di Syam saat itu. Akhirnya semuanya ngelihat itu sampai semuanya bani-bani yang lain, sampai Bani Daus, Bani Kinana, Bani Makhzumah, ya banyak bani-bani saat itu. Ada 99 bani kalau nggak salah. Yang namanya bani itu banyak sih. Ya. Dicontoh akhirnya semuanya mencontoh. Kenapa? Karena pusat peribadatan saat itu, pusat yang paling dihormati saat itu setelah Nabi Ibrahim tuh memang di Arab, di tanah suci, di Mekah. Jadi apa yang dibawa di Mekah pasti bakalan dicontoh oleh jazirah Arab yang lainnya. Akhirnya dicontoh, dibangun kuil berhala, sampai di dalam cerita diriwayatkan di dalam sejarah Nabi pada saat penaklukan kota Mekah, Nabi menghancurkan 360 patung berhala. 360 patung berhala. Tahu patungnya apa aja? Ya. Nabi menghancurkan patung 360 berhala yang ada di sekitaran Ka'bah sampai di dalam Ka'bah. Di dalam Ka'bah ada lukisannya Nabi Ismail, ada lukisannya Ibrahim, diukir batu. Itu dihancurkan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang Allah menitipkan amanah, tugas yang berat kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menghapuskan paham paganisme di Jazirah Arab saat itu. Dan tidak itu aja. Paham paganisme ini merembet ke dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan pribadi. Contoh, paham paganisme dahulu, budaya Arab dulu, istri boleh punya suami 10. Dulu.